Ya, memang kalau kita melihat berita yang sudah berkembang luas dan beredar di tengah masyarakat, bahkan sudah dikonsumsi publik secara terbuka ya, dugaan terjadinya peristiwa pidana atau pembunuhan kepada almarhumah Dibo di Bandung ya, yang saat ini kita dapat melihat sedang ditangani oleh Polresta Bandung, begitu kira-kira. Lantas dalam sebuah proses adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh oknum ya, sehingga menghilangkan nyawa ya, menghilangkan nyawa almarhum Ibu. Ini adalah salah satu peristiwa pidana yang dalam bahasa Latin memang benar ada actus reus ya, tindakan atau peristiwa hukum yang dilakukan kepada almarhum. Namun kita tentu pada saat ini ingin melihat bagaimana proses dan mekanisme penegakan hukum yang memiliki dampak keadilan bagi korban yang diduga adanya beberapa oknum pelaku. Dan kita dapat melihat berkembang di tengah masyarakat. Dari antara beberapa pelaku, diduga bahwa saat ini sudah ada yang ditahan, kira-kira begitu. Ya. Tentu hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pihak kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum, sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam slogan presisi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Listio Sigit. Ya, presisi itu isinya adalah menegakkan hukum yang berkeadilan ya, dan transparansi, serta di dalam melakukan penegakan proses hukum tersebut harus betul-betul memiliki dampak ya terhadap para pelaku. Ya. Lantas, hal apa lagi selain daripada presisi? Tentu ada yang dimaksudkan dengan tribrata yang melekat di dalam Polri adalah menjadi tanggung jawab penuh untuk menunjukkan bahwasannya adanya peristiwa pidana yang sedang diproses agar memiliki satu penegakan hukum yang baik. Nah, terlepas mana kala pada saat ini kita melihat bahwasanya diduga adanya dua oknum yang dibebaskan. Kira-kira begitu ya. Hal untuk membebaskan yang diduga sebagai pelaku terhadap satu peristiwa pidana, ada beberapa kemungkinan. Antara lain adalah jika memang ada permohonan penangguhan ya yang dimintakan oleh PH maupun keluarga daripada pelaku, apabila ini disetujui oleh pihak penyidik, itu memungkinkan untuk agar pelaku bisa ditangguhkan ya. Hal lain adalah mungkin dibebaskannya karena dianggap pemeriksaan telah selesai dan dianggap penahanannya tidak sah secara hukum. Kan begitu ya. Dan ini adalah menjadi salah satu pertanggungjawaban pihak penyidik, baik secara hukum maupun secara detail kepada masyarakat, agar masyarakat itu dapat memahami mekanisme proses penegakan hukum yang baik. Jika tidak ada hal penjelasan tersebut dan tidak cukup ya keterangan yang dibangun untuk membuat proses pembebasan atau penangguhan tersebut, maka ini nanti akan jadi pertanyaan bagi masyarakat. Kenapa dibebaskan? Padahal sesungguhnya kalau kita melihat adanya satu peristiwa pidana dalam satu kesimpulan yang kita pahami, di dalam satu peristiwa kalau ada satu tindakan perbuatan pidana yang dimana berketepatan beberapa pelaku berada di lokasi yang sama, kan begitu ya, berada di lokasi yang sama sehingga membuat adanya peristiwa pidana sehingga seseorang kehilangan nyawanya, dan ini seharusnya pihak penyidik harus secara terang benderang membuka persoalan apakah tindakan tersebut nanti memang setelah dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup adalah memang perbuatan ini dimasukkan dalam kategori pembunuhan ya, karena awalnya itu diduga adalah
begal dan lain-lain, kan begitu ya. Nah, hal yang paling penting menjadi konsumsi publik secara terbuka pada saat ini adalah kalau memang dalam hal peristiwa pidana ini nantinya memang dengan bukti permulaan yang cukup, para pelaku tersebut seharusnya kita harus menduga bahwasanya menggunakan asas praduga, ya contohnya. Tapi kalau ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang memungkinkan ini adalah turut serta, ini nanti harus dijelaskan secara terang benderang dan transparan, gitu ya. Untuk itu kita melihat peristiwa dugaan pembunuhan terhadap Bibo yang ada di Bandung harus diungkap dan ini harus dikawal oleh masyarakat supaya ada dampak keadilan atas sebuah peristiwa tindak pidana pembunuhan dan masyarakat tidak bertanya-tanya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah dikonsumsi secara terbuka, kemungkinan ini nanti akan menjadi berita yang sangat viral dan masyarakat akan ikut mengawal, gitu ya, akan mengawal. Nah, kemudian daripada itu, kita harus melihat satu rangkaian peristiwa hukum itu. Kalau persangkaan sekarang di dalam proses penyidikan adalah 338, 351. Ya. Memungkinkan juga ini ke 340. Dugaan untuk mengarah kepada pembunuhan berencana, itu bisa juga kalau nanti dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup. Dan ini adalah tugas rekan-rekan penyidik untuk mencari tahu. Karena apa? Dari segi ancaman pasalnya juga, ancaman pidananya juga akan lebih tinggi. Kira-kira begitu. Tapi apa yang membuat polisi itu kesusahan pendapat Anda sebagai apa yang membuat polisi kesusahan itu dan pada akhirnya hanya sementara ini menetapkan pasal yang diduga ringan ya. Nah, tentu inilah yang harus memang dikaji secara mendalam teman-teman di penyidik supaya mencoba melihat proses perkara yang sekarang ini sedang menjadi konsumsi publik secara terbuka agar teman-teman penyidik bisa bekerja dengan maksimal terhadap proses yang terjadi saat ini sudah menjadi konsumsi publik secara terbuka. Kita berharap nanti teman-teman penyidik bisa memberikan satu pendegakan hukum yang betul-betul memenuhi harapan masyarakat agar keadilan atas korban itu bisa dapat terpenuhi. Kita percayakanlah kepada teman-teman penyidik. Oke? Okay? Nah.